Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Dasar Buana Gelgel yang terletak di Jalan Watu Renggong, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Adapun sejarah dari Pura Dasar Buana ini adalah merupakan bekas asram atau pasraman dari Empu Gana, kemudian oleh Empu Dwi Jaksara pada tahun 1267 Masehi sebagai bentuk penghormatan terhadap Empu Gana, seorang Brahmana yang memiliki jasa besar terhadap perkembangan agama Hindu yang ada di Pulau Bali. Empu Gana tiba di Bali pada masa pemerintahan suami istri Sri Dharma Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharma Patni yang berkuasa dan memerintah Bali pada tahun 988 hingga 1011 Masehi. Beliau adalah seorang penganut sekte Ganapatya yang seumur hidup beliau menjalankan ajaran Sukla Brahmacari, yakni tidak menjalankan masa Grahasta, dan Pura Dasar Buana adalah pura Dangkayangan yang merupakan pusat penyungsungan catur warga yang berasal dari Soroh atau klan, yaitu Satrio Dalem, Mau Gotra Sana Saptersi, Maho Samaya Warga Pandey, dan klan Brahmana Siwa. Tentunya banyak yang mengetahui siapa sebenarnya Empu Gana. Namun jika ada yang tidak mengetahui, Empu Gana adalah merupakan keturunan dari Ida Hyang Genijaya yang ada di Lempuyang, yang mana Hyang Genijaya berputra Empu Witadharma atau Sri Mahadewa. Sri Mahadewa maputra Empu Bajra Satwa dan Empu Dwi Jendra. Kemudian Empu Dwi Jendra berputra Gagaking, Bubuksah, dan Brahma Wisesa. Kemudian Brahma Wisesa berputra Empu Gandring dan Empu Saguna. Empu Saguna menurunkan warga Pandey, Empu Bajra Satwa menurunkan Empu Tunuhun atau Empu Lampita. Empu Tunuhun maputra atau berputra Panca Tirta, Panca Resi atau Panca Pandita, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Beradah. Sang Panca Resi bisa dikatakan bermula dari Gunung Lempuyang, yang mana Sang Hyang Pasupati memiliki 3 putra, yaitu putra beliau yang pertama adalah Hyang Putranjaya yang ada di Gunung Agung, kemudian Ida Hyang Genijaya di Lempuyang Luhur, dan Ida Dewi Danu yang ada di Ulun Danu Batur. Sehingga Panca Resi ini adalah berasal dari Gunung Lempuyang, yang mana merupakan keturunan dari Ida Hyang Genijaya yang berada di Lempuyang Luhur. Beliau berlima ini sama-sama belajar di Pulau Jawa, dan setelah menguasai atnyana pengetahuan yang tinggi, akhirnya beliau kembali ke Bali. Hanya Empu Beradah yang tetap menetap di Pulau Jawa. Mengenai kembalinya Sang Panca Resi dari Jawa ke Bali, yaitu Empu Semeru dari sekte Siwa, tiba di Bali pada tahun Saka 921 atau Masehi 999, lalu berpariangan di Pesakih. Kemudian Empu Gana, penganut aliran Ganapatya, tiba di Bali Saka 922 atau 1000 Masehi, lalu berpariangan di Gelgel. Empu Kuturan memeluk agama Buddha dari aliran Mahayana, tiba di Bali pada Saka 923 dan atau 1001 Masehi, selanjutnya berpariangan di Sileyukti. Kemudian Empu Genijaya, pemeluk Brahmaisme, tiba di Bali pada Saka 928 atau 1006 Masehi, lalu berpariangan di Bukit Bisbis, yaitu di Lempuyang. Saat ini saya sudah tiba di depan Pura Dasar Buana Gelgel, yang mana ini adalah jalan yang ada di depan pura, dan pura ini memiliki areal yang cukup luas, dan di depan pura terpasang sebuah pelang
yaitu Pura Dasar Buana Gel-Gel. Sebagai tanda jika ada pemedak yang datang agar mengetahui ini adalah benar merupakan Pura Dasar Buana, dan di kejauhan terlihat sebuah pohon beringin yang sangat besar dan juga terdapat hamparan rumput yang menghijau, dan saya akan memasuki bagian Nistaning Mandala dari Pura Dasar Buana, yang mana di bagian Nistaning Mandala ini terdapat pura dan juga terdapat beberapa pelinggih yang terletak di bawah pohon besar. Dan di depan terlihat ada sebuah candi bentar. Ini adalah merupakan Pura Melanting yang terletak di kawasan Nistaning Mandala dari Pura Dasar Buana Gel-Gel. Dan saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Melanting ini agar mengetahui keadaan di sini. Dan di depan terdapat patung raksasa membawa gada di sebelah kiri dan kanan yang menjadi simbol penjaga gerbang untuk memasuki kawasan suci, yaitu utama Ning Mandala dari Pura Melanting. Dan setelah berada di utama Ning Mandala, Om Swastiastu, di bagian utama Ning Mandala ini terdapat sebuah bangunan sebagai tempat Dane Mangku ngantep atau memimpin upacara atau melakukan pemujaan saat ada pemedek yang nangkil ngaturin wangi. Sinilah Dane Mangku memuja, dan ini ada pelinggih Meru tumpang 3, dan juga di sini terdapat pelinggih Gedong. Namun di sini tidak berisi tulisan sehingga saya tidak bisa membaca pelinggih-pelinggih yang ada di sini, hanya pendekatan. Kalau tidak salah ini adalah merupakan bentuk dari pelinggih Sabtu Patala. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk tugu. Di depan terdapat lap-lapan tempat untuk meletakkan canak sari ataupun aturan. Di kejauhan terlihat sebuah balai kulkul yang berdiri megah. Dan dari areal Pura Melanting terlihat ada sebuah pohon beringin yang sepertinya tumbang dan tumbuh lagi, dan di sebelahnya terdapat pohon beringin yang besar dan sangat rimbun. Beginilah keadaan Pura Melanting yang ada di areal Nistaning Mandala dari Pura Dasar Buana Gel-Gel. Dan akan saya lanjutkan ke tempat lain dengan menuruni tangga dari Pura Melanting untuk melihat apa saja yang ada di areal Nistaning Mandala ini. Ini adalah sebuah pohon beringin, sepertinya pohon beringin besar yang pernah tumbang. Dan di pojokan ini terdapat sebuah kolam, namun saya tidak mengetahui apakah ini kolam yang merupakan sumber mata air atau tidak, karena di sebelah tembok ini adalah sungai yang mengalir. Dan ini pohon beringin yang tidaklah terlihat besar, namun sepertinya ini adalah pohon beringin yang pernah tumbang dan tumbuh kembali, dan di bawahnya terdapat lap-lapan yang diwastra dengan kain poleng yang menandakan di sana adalah merupakan tempat yang disucikan. Dan ini adalah pohon beringin yang sangat besar dengan akar tunjangnya yang bergelayutan yang tampak hijau. Dan ini adalah candi bentar yang nanti akan masuk ke bagian Madianing Mandala dari Pura Dasar Buana Gel-Gel. Dan saya akan melihat pohon beringin apa saja yang terdapat di pohon beringin besar ini. Di kejauhan terlihat sebuah lap-lapan atau pelinggih berupa lap-lapan yang diwastra dengan kain poleng dan terdapat canang sebagai aturan pemedek. Berarti ini adalah juga merupakan tempat yang disucikan. Dan jika melihat dari besaran dari batang pohon beringin ini yang sangat besar dan diwastra dengan kain poleng, menandakan beringin ini tentunya sudah berusia cukup tua, yang memberikan suasana teduh rindang di areal Nistaning Mandala dari pura ini. Dan akan saya lanjutkan menuju ke bagian
Madyaning Mandala dari pura, melewati sebuah candi bentar yang ada di sini, yang mana di depan candi bentar seperti biasa di pura-pura yang lain terdapat patung yang diwastra dengan kain poleng yang menandakan sebagai simbolis atau perwujudan penjaga dari pintu masuk menuju ke bagian selanjutnya, yaitu bagian Madyaning Mandala Pura. Di kejauhan terlihat ada Meru, dan ini adalah patung yang ada di depan candi bentar berupa raksasa yang memegang gada yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Dan saya akan memasuki bagian Madyaning Mandala. Di kejauhan terlihat ada pelinggih Meru yang cukup tinggi. Dan di sini terdapat beberapa bangunan dan juga terdapat balai kulkur sebagai pelengkap dari pura. Dan ini adalah balai panjang yang ada di sini yang sakenya berjumlah sekitar 24 sake. Serta di sini terdapat juga sebuah wantilan yang dijadikan oleh pemeda untuk menyiapkan sarana upacara atau untuk beristirahat sebelum memasuki kawasan Utamaning Mandala dari pura. Dan apa saja yang ada di bagian Madyaning Mandala Pura akan saya coba lihat. Di sini juga terdapat sebuah pohon, namun sama seperti di luar. Pohon ini terlihat kecil, namun terlihat ada batang yang besar, menandakan kalau sebelumnya pohon inilah pohon yang cukup besar. Dan di sana juga terdapat sebuah pelinggih dan pohon itu diwastra. Ini adalah candi bentar menuju ke bagian luar atau ke arah jalan dari pura, yang merupakan pintu keluar dari pura bisa melalui candi bentar depan atau melalui pintu samping. Ini adalah pelinggih Gedong Sari. Di sebelah dari pelinggih Gedong Sari yang Meru Tumpang 2 adalah Gedong Tarip. Di sebelah dari Meru Tumpang 2 ini terdapat bangunan yaitu panggungan, dan di sebelah dari panggungan ini terdapat juga tempat suci yang menyerupai bangunan, yaitu merupakan linggih dalam Nigede Bukan, yang mana bentuknya seperti sebuah rumah, dan di sebelahnya adalah merupakan istana dari dalam Nyuhaya yang juga menyerupai sebuah rumah. Di sebelahnya terdapat sebuah bangunan atau pelinggih yang cukup tinggi, yang di depannya terdapat 2 ekor naga dan juga memiliki pintu, yang mana pintu terdapat bagian atas dan di bagian bawah merupakan gedong penyimpanan. Beginilah pelinggih-pelinggih yang ada di bagian Madyaning Mandala dari pura dasar Buana Gel-Gel. Dan di kejauhan terlihat Meru yang ada di bagian Utamaning Mandala dari pura dasar Buana. Dan jika melihat kembali ke arah depan candi bentar tadi yang sudah saya masuki, dan juga terdapat beberapa bangunan lain. Dan ini adalah sebuah Puri Agung yang menghubungkan bagian Madyaning Mandala dengan bagian Utamaning Mandala dari pura dasar Buana Gel-Gel. Di bagian depan dari Puri Agung ini terdapat patung yang diwastra dengan kain poleng yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari Puri Agung, yang mana Puri Agung terlihat sangat megah, dan pintu yang dicat dengan perada. Dan di sini juga terdapat linggih pengapit di sebelah kiri dan kanan dari Puri Agung. Dan ini adalah merupakan pintu masuk yang diperuntukkan untuk pemeda memasuki areal Utamaning Mandala, yang mana juga di sini terdapat 2 patung yang diwastra dengan kain poleng berupa patung raksasa yang memegang gada. Dan saya akan memasuki
bagian utama Ning Mandala, dan saat ini sudah berada di bagian utama Ning Mandala dari Pura Dasar Buana Gelgel. Terlihat pelinggih-pelinggih yang ada di depan berupa Meru yang memiliki atap bertumpang. Ini adalah bertumpang 9 dan ini adalah bertumpang 11. Dan juga terdapat bangunan-bangunan penunjang yang ada di pura, dan ini adalah Puri Agung tadi, yang mana di sini merupakan tempat penyatuan dari rah yang ada di Bali agar bisa menemukan persatuan dan kerukunan. Ini adalah bangunan yang ada, yang semuanya adalah merupakan bangunan penunjang dalam prosesi upacara yang dilaksanakan di Pura Dasar Buana Gelgel. Dan juga terdapat bangunan untuk peristirahatan, dan juga disiapkan bangunan untuk menyimpan segala peralatan upacara. Dan terlebih dahulu saya akan menuju ke sebuah pelinggih yang diwastra poleng, yang mana pelinggih yang saya maksud ini adalah merupakan bagian yang ada di utama Ning Mandala dari Pura Dasar Buana Gelgel. Namun inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya Pura Dasar Buana Gelgel, yang mana ini adalah pasraman dari Empu Gana. Dipercayai di sini ada benda pemujaan Empu Gana. Menurut juru mangku yang sudah saya tanyakan di sini, bahwa di sini ada batu pemujaan beliau yang disebut dengan batu Sila Jemuk. Namun batu ini saat ini sudah berada di tengah bangunan ini sehingga tidak terlihat. Dan di sini juga dipasang patung, namun sepertinya patung ini sudah rusak karena dimakan usia. Dan ini adalah merupakan pelinggih tertua yang ada di lokasi ini. Kemudian dibangunlah pelinggih-pelinggih lain seperti Meru dan bangunan-bangunan lain sebagai penunjang dari Pura Dasar Buana Gelgel. Dan saya akan melihat apa saja yang ada di bagian utama Ning Mandala, yaitu pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Ini adalah pintu yang ada di bagian utama Ning Mandala yang nantinya akan menuju ke gang atau sebuah jalan yang berada di luar pura. Dan di sini ada sebuah bangunan sebagai stana dari Ide Batari Sri, dan di depan terlihat banyak bangunan atau pelinggih-pelinggih. Ini adalah merupakan pelinggih Pasamuan Alit. Di sini juga terdapat pelinggih-pelinggih lain, dan ini adalah tempat Dani Mangku melakukan pemujaan atau ngantep upakara yang berada di area ini. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih merupakan pengasti Ide Batara Segara yang diwastra dengan kain hitam, dan juga terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain kuning, dan di atas pelinggih ini terdapat arca-arca yang berupa batu-batu yang juga diwastra dengan kain putih kuning, namun tidak terdapat tulisan sehingga saya tidak bisa menjelaskan nama pelinggih tersebut. Dan selanjutnya di sebelah dari pelinggih tersebut ada Meru Tumpang 3 yang diwastra dengan kain merah yang merupakan linggih dari Ratu Pandi. Dan di sebelah dari Ratu Pandi terdapat sebuah pelinggih yang di dalamnya terdapat patung naga. Ini adalah pelinggih Sabta Patala. Di sebelah dari pelinggih Sabta Patala adalah merupakan pelinggih, namun di sini tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak mengetahui nama pelinggih dan siapa yang
disentanakan pada pelinggih ini. Di sebelahnya terdapat sebuah pelinggih yang merupakan stana dari Ide Betara Majapahit yang ada di sini. Dan ini adalah Gedong Meru Tumpang 11. Dan saya akan melihat kembali pelinggih-pelinggih yang lainnya yang ada di bagian utamaning mandala dari pura. Kembali ke pelinggih Ide Empu Gana yang berwasir poleng. Ini adalah pelinggih Pesamuan Madya, dan ini adalah sebuah bangunan yang mana banyak terdapat joli, yang mana joli adalah merupakan bentuk bangunan dengan ukuran kecil yang biasanya dipakai di saat Ide Betara melasti ke segara. Pratima diletakkan di joli dan itu yang dipunut menuju ke segara. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang berada di bagian selatan dari Pura Dasar Buana Gelgel. Ini adalah pelinggih Pesamuan Agung, dan saya akan menuju ke bagian ini. Terlihat ada Meru. Di sini terdapat sebuah pelinggih Meru yang bertumpang 3 yang merupakan stana dari Ide Ratu Pande. Dan di sebelah depan terdapat sebuah pelinggih, yaitu pelinggih Pesamuan Alit, dan di depan terdapat pelinggih Meru yang bertumpang 9, merupakan pelinggih dari Ide Betara Pengasti Ide Betara Kental Bumi. Dan saya akan menuju ke bagian berikutnya. Ini adalah pelinggih tadi yang berupa Meru tumpang 3, stana dari Ide Betara Ratu Pande. Di sebelah pelinggih Ratu Pande yang Meru tumpang 3 terdapat pelinggih, namun di sini tidak berisi tulisan, dan pelinggih berikutnya juga tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Ini adalah pelinggih Kunte Rawos, dan di sebelahnya terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain poleng dan hitam, adalah merupakan pelinggih Ang Lurah Agung. Kemudian di belakang dari Ang Lurah Agung terdapat lagi beberapa pelinggih. Ini adalah merupakan pelinggih, yaitu pelinggih Sanggaran Agung yang diwastra dengan kain putih dan juga menggunakan tedung yang berwarna putih. Dan ini adalah tadi pelinggih Meru penghayatan Pura Kental Bumi, dan di depan adalah Meru yang merupakan bangunan utama di sini, yaitu merupakan linggih dari Ide Betara Dasar Buana Gelgel. Dan di antara dua pelinggih Meru terdapat sebuah pelinggih, yaitu merupakan pelinggih yang disebut dengan pelinggih Padma 3. Ini adalah pelinggih Padma 3 karena memiliki rong atau dibagi menjadi 3 bagian, bagian atasnya. Dan ini adalah merupakan pelinggih utama yang ada di Pura Dasar Buana Gelgel, yang merupakan stana dari Ide Betara Dasar Buana, berupa pelinggih Meru dengan tumpang 11 yang menjulang tinggi dan terlihat sangat kokoh, dengan tumpang
yang mengecil atau mengerucut ke arah atas yang berjumlah 11, dan ini adalah yang berjumlah 9. Di Meru Tumpang 11 ini juga terdapat ornamen-ornamen yang menghiasi bagian depan, yaitu ada patung yang diwastra dengan kain kuning memakai destar yang berwarna putih, dan juga terdapat patung seorang wanita, dan di pinggir ini ada pintu yang diukir dan dicat dengan perada. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Dasar Buana Gel-Gel, yaitu di bagian utamaning Mandala dari Pura Dasar Buana Gel-Gel. Setelah melakukan persembahan berupa canang sari dan harapan, dan kemudian melakukan persembahyangan, dan setelah selesai melakukan persembahyangan, saya akan memohon pamit untuk meninggalkan pura melalui pintu yang tadi saya masuki untuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari pura. Dan saat ini saya sudah berada kembali di bagian Madianing Mandala Pura, yaitu di bagian bangunan yang merupakan bangunan balegong yang ada di sini, yang dipakai untuk menempatkan gamelan. Dan saya akan menuju ke bagian Nistaning Mandala. Ini adalah pohon yang ada di sini yang terdapat tinggi yang diwastra dengan kain poleng, dan ini adalah balai panjang, dan di depan merupakan candi bentar yang nantinya akan menuju ke bagian Nistaning Mandala. Namun saya tidak akan keluar dari sana, saya akan keluar dari samping, kembali bertemu dengan jalan yang ada di sini, dan ada Pura Pusar Jagat yang nanti akan saya juga upload pada video lain. Beginilah keadaan Pura Dasar Buana, dan jika ada salah saya mohon maaf, dan saya akhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih.